Perkenalkan, nama saya Dila, NPM saya 195000192, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Wabah virus corona telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Saat ini semakin sedikit orang yang berpergian keluar rumah sejak pemerintah menganjurkan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Lalu apa saja dampak virus corona terhadap kelangsungan bisnis? Tentu ada banyak hal yang mempengaruhi bisnis di masa seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah belanja seperlunya dan melakukan berbagai transaksi via online. Selain itu, pembatasan sosial pun menyebabkan berbagai aktivitas bisnis mesti dilakukan secara jarak jauh, sehingga banyak pekerjaan yang harus untuk bekerja dari rumah. Beberapa sektor bisnis menjadi lesu. Memang hampir semua bisnis merasakan dampak wabah virus corona, tapi ada beberapa sektor bisnis yang paling merasakan mempengaruhi. Berikut adalah sebagai diantaranya. Industri perhotelan. Industri ilustrasi dampak virus corona terhadap bisnis hotel karena semakin sedikit orang-orang yang keluar dari rumah, semakin jarang pula orang-orang berkunjung dan menginap di hotel. Bahkan data menunjukkan tingkat jumlah tamu mengalami penurunan hingga puluhan persen di beberapa daerah Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian hotel mempengaruhi pengeluaran dengan cara mendorong karyawannya untuk cuti. Jika langsung dalam jangka panjang, skenario terburuk bisa saja terjadi, mulai diberlakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga banyak pekerja yang harus untuk bekerja dari rumah. Beberapa sektor bisnis menjadi lesu. Memang hampir semua bisnis merasakan dampak wabah virus corona, tapi ada beberapa sektor bisnis yang paling merasakan dan mempengaruhi. Berikut adalah sebagai diantaranya. Pertama, industri hotel. Ilustrasi dampak virus corona terhadap bisnis hotel karena semakin sedikit orang-orang yang keluar dari rumah, semakin jarang pula orang-orang berkunjung dan menginap di hotel. Bahkan data menunjukkan tingkat atau jumlah tamu mengalami penurunan hingga puluhan persen di beberapa daerah Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian hotel mempengaruhi pengeluaran dengan cara mendorong karyawannya untuk cuti. Jika berlangsung dalam jangka panjang, skenario buruk bisa saja terjadi, mulai dari berlakunya pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga gulung tikar. Untuk menghindari itu semua, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI berharap pemerintah Indonesia dapat mempengaruhi inisiatif agar industri perhotelan bisa tetap bertahan. Industri pariwisata. Ilustrasi dampak virus corona terhadap bisnis pariwisata dengan meningkatnya potensi penularan virus. Semakin banyak orang yang enggan berpergian ke tempat wisata. Inilah mengapa tempat wisata di masa sekarang sangat dikhawatirkan. Bahkan salah satu spot pariwisata terhadap Indonesia, Bali pun tidak luput dari dampaknya. Penurunan wisata di Bali sudah mencapai angka 95%, adalah sekitar 7.000 tur yang mesti bekerja serabutan karena kehilangan mata pencariannya. Untungnya Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif atau Kemenparekraf saat ini sedang mengusahakan berbagai inisiatif untuk membangkitkan kembali industri pariwisata. Insentif yang dilakukan mulai dari mengelontarkan dana 500 miliar untuk mendukung kerjasama hotel dan provider transportasi hingga bekerja sama
dengan pemerintah daerah atau pemuda untuk melakukan upaya penyelamatan industri pariwisata di daerah masing-masing. Industri retail. Ilustrasi dampak virus corona terhadap industri retail. Wabah corona sedikit banyak mempengaruhi daya beli konsumen. Survei dari Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi penurunan penjualan pada seluruh komoditas. Selain karena penurunan daya beli, penyebab utamanya adalah terhampa pasokan. Mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan menginstruksikan semua swalayan untuk tutup lebih larut, lebih tepatnya di atas jam 10. Hal ini untuk memudahkan para konsumen membeli berbagai barang kebutuhan seperti sembako. Solusinya yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis adalah dengan memanfaatkan bisnis online. Penelitian menunjukkan bahwa 30% konsumen berencana untuk lebih sering berbelanja via online. Keuangan adalah faktor yang sangat sensitif, apalagi di saat semakin menurun potensi penjualan saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ketahuilah apa saja aspek bisnis yang terkena dampak. Hitung potensi kerugian yang patut diwaspadai. Aturan anggaran jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan hasil jangka panjang analisis yang baru Anda buat. Satu lagi, segala kebijakan terkait keuangan perlu dikomunikasikan ke seluruh divisi sehingga semuanya dapat bekerja sama untuk menstabilkan alur kas perusahaan. 4. Konsumen mulai meraih ke transaksi online. Tidak mengatakan bahwa uang tunai dapat menyebabkan virus corona. Akan tetapi, WHO tetap menyarankan agar setiap orang yang baru bersentuhan dengan uang tunai harus mencuci tangan sebagai tindakan pencegahan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.